Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Awalia Syifa dengan NPM 2110015. Di sini saya akan menjelaskan tentang International Criminal Court atau Statuta Roma 1998. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin. Yang pertama yaitu pelaku, proses, dan peranannya. Selanjutnya ada yurisdiksi dan prosedur penerimaan, kemudian investigasi kriminal, kemudian penuntutan dan dakwaan, yang kelima proses pra-peradilan, yang keenam aturan pembuktian, yang ketujuh pengakuan bersalah dan tawar-menawar pembelaan. Yang kedelapan persidangan dan penghakiman, yang kesembilan proses banding, yang terakhir yaitu hukuman dan reparasi kepada korban. Saya akan menjelaskan sebelumnya mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Statuta Roma yang mengatur tentang Mahkamah Pidana Internasional. Jadi Statuta Roma itu mengatur tentang Mahkamah Pidana Internasional. Nah, mempunyai kewenangan untuk mengadili kejahatan serius, antara lain kejahatan genosida, yaitu pembunuhan massal, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC merupakan mahkamah independen karena dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral. Selanjutnya, dalam pasal 53 dimulainya penyidikan, penuntut umum telah mengevaluasi informasi yang tersedia kepadanya. Pada memulai suatu penyidikan, kecuali kalau ia melakukan bahwa tidak ada dasar yang masuk akal untuk melanjutkannya berdasarkan statuta ini. Dalam memutuskan apakah akan memulai suatu penyelidikan, penuntut umum harus mempertimbangkan apakah informasi yang bersedia bagi penuntut umum memberikan alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa suatu tindakan pidana dalam yurisdiksi mahkamah telah atau sedang dilakukan, mengingat beratnya kejahatan yang kepentingan korban. Betapapun ada banyak alasan untuk percaya bahwa suatu penyelidikan kiranya tidak melayani kepentingan keadilan. Nah, kalau setelah penyelidikan, penuntut umum menyimpulkan bahwa tidak ada alasan cukup untuk suatu penuntutan karena tidak ada dasar hukum atau faktual yang cukup untuk mengupayakan surat dakwaan atau surat panggilan berdasarkan pasal 58. Kemudian kasus itu tidak bisa diterima berdasarkan pasal 17 atau penuntutan tidak sesuai dengan kepentingan keadilan, dengan mengingat semua keadaan termasuk beratnya tindak pidana, kepentingan korban, dan umur atau kelemahan orang yang diduga sebagai pelaku dan peranannya dalam kejahatan yang dilaporkan itu. Pasal 11 yurisdiksi ration temporis, yang pertama yaitu mahkamah mempunyai yurisdiksi hanya berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya statuta ini. Nah, yang kedua, kalau suatu negara menjadi pihak dari statuta ini, setelah statuta ini mulai berlaku, mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksinya hanya berkenaan dengan kejahatan yang dilakukan setelah diberlakukannya statuta ini untuk negara tersebut, kecuali kalau negara tersebut telah membuat suatu deklarasi berdasarkan pasal 12 ayat 3.
Kemudian ada pasal 13 pelaksanaan yurisdiksi. Nah, di pasal 13 tentang pelaksanaan yurisdiksi ini di mana mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksi berkenaan dengan kejahatan yang dicantumkan dalam pasal 5 sesuai dengan ketentuan statuta ini. Kalau suatu situasi kasus di mana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan itu diteruskan kepada penuntut umum oleh suatu negara pihak sesuai dengan pasal 14. Nah, kemudian suatu situasi atau kasus di mana suatu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan tersebut diteruskan kepada penuntut umum oleh Dewan Keamanan yang bertindak berdasarkan bab 7 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian penuntut umum dapat memprakarsai suatu penyelidikan berkenaan dengan kejahatan tersebut sesuai dengan pasal 15. Selanjutnya, mahkamah mempunyai yurisdiksi atas orang atau natural person. Sesuai dengan statuta ini, yaitu seseorang yang melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi mahkamah bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan statuta ini. Sesuai dengan statuta ini, seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dikenai hukuman atau suatu kejahatan dalam yurisdiksi mahkamah. Jadi di sini ada tiga poin, yaitu di mana seseorang melakukan bertanggung jawab secara individual. Itu ada 3 poin, yaitu yang pertama melakukan suatu kejahatan, kedua memerintahkan, ketiga untuk keperluan atau mempermudah dilakukan kejahatan tersebut. Selanjutnya, penuntut umum setelah mengevaluasi informasi yang tersedia kepadanya dapat memulai suatu penyelidikan. Nah, jadi setelah selesai mengevaluasi informasi, kemudian adanya penyelidikan, kecuali kalau ia menentukan bahwa tidak ada dasar yang masuk akal untuk melakukan berdasarkan statuta ini. Nah, dalam memutuskan apakah akan memulai suatu penyelidikan, penuntut umum harus mempertimbangkan. Nah, jadi sebelum diputuskan itu penuntut umum harus mempertimbangkan apakah informasi yang bersedia bagi penuntut umum itu memberikan alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa suatu tindak pidana dalam yurisdiksi mahkamah telah atau sedang dilakukan, kemudian kasus itu sedang atau sekiranya tidak diterima berdasarkan pasal 17. Dan mengingat beratnya kejahatan dan kepentingan korban, betapapun ada banyak alasan untuk percaya bahwa suatu penyelidikan kiranya tidak melayani kepentingan keadilan. Nah, kalau penuntut umum menentukan bahwa tidak ada alasan yang masuk akal untuk melanjutkan perkara dan keputusannya didasarkan semata-mata pada sub-ayat C, maksudnya ayat C di atas, maka ia harus memberitahu sidang pra-peradilan. Oke, selanjutnya di sini ada sidang pra-peradilan secara periodik, meninjau keputusan tentang pelepasan atau penahanan. Nah, penahanan orang tersebut dan dapat berbuat demikian setiap saat atas permintaan penuntut umum atau orang tersebut. Setelah melakukan tinjauan tersebut, sidang pra-peradilan itu dapat dimodifikasi keputusannya berdasarkan dengan penahanan, pelepasan atau syarat-syarat pelepasan. Kalau pihaknya merasa yakin bahwa keadaan yang berubah mengharuskan demikian, sidang pra-peradilan harus memastikan bahwa seseorang tidak ditahan selama jangka waktu yang tidak masuk akal sebelum persidangan dilaksanakan, yang disebabkan oleh penundaan
yang tidak dapat dimaafkan oleh penuntut umum. Nah, kalau penundaan semacam itu terjadi, mahkamah harus mempertimbangkan untuk membebaskan orang tersebut dengan atau tanpa syarat. Kalau perlu, sidang pra-peradilan dapat mengeluarkan surat perintah penahanan untuk memastikan kehadiran seseorang yang telah dilepaskan. Selanjutnya, di sini ada proses pengadilan dan pengakuan bersalah, di mana apabila tertuduh membuat pengakuan bersalah sesuai dengan pasal 64 ayat 8A, sidang pengadilan harus memutuskan, pertama, tertuduh mengerti mengenai sifat dan akibat dari pengakuan bersalah. Kemudian pengakuan itu dibuat secara sukarela oleh tertuduh serta berkonsultasi secukupnya dengan pembela. Dan yang ketiga itu poin C, pengakuan bersalah didukung oleh fakta mengenai kasus yang terkandung dalam. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu tuduhan yang diajukan oleh penuntut umum dan diakui oleh tertuduh. Yang kedua, setiap bahan yang disampaikan oleh penuntut umum yang melengkapi tuduhan dan yang diterima tertuduh, dan setiap bukti lain seperti misalnya kesaksian para saksi yang ditinjau yang diajukan oleh penuntut umum atau tertuduh. Oke, di sini ada syarat-syarat pengambilan keputusan. Nah, syarat-syarat pengambilan keputusan itu ada 5 macam. Yang pertama itu semua hakim sidang pengadilan harus hadir. Jadi semua hakim di persidangan itu harus hadir. Kemudian pada setiap hadir persidangan dan pada seluruh persidangannya. Nah, Dewan Ketua atas dasar kasus-kasus demi kasus dapat menugaskan sesuai dengan keadaan satu atau lebih hakim pengganti untuk hadir pada setiap tahapan persidangan yang menggantikan seseorang anggota sidang anggota sidang pengadilan kalau anggota tersebut tidak dapat terus hadir. Yang kedua, keputusan sidang pengadilan harus didasarkan pada evaluasinya, jadi mengenai bukti dan seluruh proses pengadilan. Kemudian yang ketiga itu para hakim harus berusaha untuk mencapai aklamasi dalam putusannya. Dan kalau gagal mencapai aklamasi, maka keputusan harus diambil oleh mayoritas para hakim. Lalu yang keempat, persidangan di pengadilan harus tetap rahasia. Jadi persidangan itu sifatnya rahasia. Yang kelima, keputusan harus dilakukan secara tertulis dan harus mengandung suatu pernyataan yang lengkap dan beralasan dari temuan-temuan sidang pengadilan mengenai bukti dan kesimpulan. Oke, selanjutnya yaitu ada proses pengadilan tentang permohonan banding. Jadi di sini itu ada mengenai proses pengadilan tentang permohonan banding. Nah, yang pertama itu untuk keperluan proses banding berdasarkan pasal 81, dan pasal ini sidang banding mempunyai semua kekuasaan dari sidang pengadilan. Lalu yang kedua, kalau sidang banding berpendapat bahwa proses pengadilan yang dimintakan banding itu tidak adil dan cara yang mempengaruhi keterpercayaan dari keputusan atau hukuman, atau bahwa keputusan atau hukuman yang dimintakan banding itu secara material terpengaruh oleh kesalahan fakta atau hukuman atau kesalahan prosedural, maka sidang banding itu dapat ada 2 poin. Yang pertama itu mengembalikan atau mengubah keputusan atau hukuman, atau yang B-nya ini yang kedua, memerintahkan persidangan baru di depan suatu sidang pengadilan yang lain. Nah, untuk keperluan ini sidang banding dapat mengirim kembali dengan semestinya atau dapat mendatangkan bukti sendiri untuk menentukan masalah itu. Lalu apabila keputusan atau hukuman telah dimintakan banding hanya orang yang terhukum atau penuntut umum atas nama orang tersebut, maka keputusan atau hukuman itu tidak dapat diamendir atas kerugian orang tersebut.
Oke, mungkin, penjelasan mengenai presentasi, saya, cukup, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang jelas dan kurang maksimal, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.